Secara historis, suku Pasemah dulunya hanya merupakan suatu kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah pedalaman di Sumatera Selatan, Sumsel. Suku Pasemah ini diidentikan dengan masyarakat yang bermukim di daerah perbatasan Provinsi Sumsel saat ini dengan Provinsi Bengkulu. Wilayah Pasemah diakui meliputi daerah sekitar Kota Pagar Alam, wilayah Kecamatan Jarai, Kecamatan Tanjung Sakti, yang berbatasan dengan wilayah Bengkulu, dan daerah sekitar Kota Agung, Kabupaten Lahat, Sumsel. Menurut berbagai literatur, semua wilayah itu pada masa kolonial Belanda memang termasuk bagian dari kewedanaan Pasemah, sedangkan secara geografis, bisa disebut adalah mereka yang bermukim di sekitar kaki dan lembah Gunung Dempo sekarang. Pasemah adalah salah satu kelompok masyarakat tradisional yang kaya dengan nilai-nilai adat, tradisi, dan budaya yang sangat khas. Seperti yang dijelaskan Muhammad Saman, masyarakat di Tanah Pasemah sedari dulu sudah mempunyai tatanan dan aturan-aturan masyarakat yang bernama Lampik 4, Merdikedu, yakni perwujudan demokrasi murni yang muncul, berkembang, dan diterapkan sepenuhnya oleh semua komponen masyarakat setempat. Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Pasemah adalah sistem patrilineal sama halnya dengan suku bangsa lainnya di Indonesia kecuali Minangkabau. Masyarakat Pasemah mempunyai kebebasan tentang pola menetap setelah menikah. Secara umum masyarakat Pasemah di Kota Pagar Alam tergolong pada dua kelompok yaitu penduduk asli dan pendatang. Budaya masyarakat Kota Pagar Alam secara umum tidak jauh berbeda dengan budaya masyarakat Pasemah lainnya. Adat mereka bersumber dari kitab Hagas yang diwarisi secara turun-temurun oleh Jurai Tuweu masing-masing Sumbai. Kalaupun berbeda, itu mungkin dari segi bahasa atau dialek penutur. Pelaksanaan bermacam-macam upacara dalam kehidupan sehari-hari masih berjalan seperti sedia kala. Hanya saja ada perbedaan yaitu pada pelaksanaan upacara mencuci keris. Suku Pasemah yang bertempat tinggal di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu secara keseluruhan menganut agama Islam, oleh karenanya adat perkawinan yang dianut tentunya tidak terlepas dari sendi-sendi agama Islam. Tatanan kehidupan masyarakat suku Pasemah ini merujuk pada tatanan kehidupan patrilineal. Terjadinya perkawinan suku Pasemah yang ada di Padang Guci secara garis besar dapat terjadi dengan 3 kategori yaitu, 1. Tunangan, 2. Sebambangan, dan 3. Rasantue. Seorang bujang sudah mengenal seorang gadis, maka dengan janji bujang akan datang ke rumah gadis dengan tujuan mengenal lebih dekat antara kedua belah pihak. Pertemuan bujang dan gadis ini berlangsung di rumah orang tua si gadis di ruang bagian belakang rumah atau kuma dapur. Namun menurut adat pertemuan dua insan ini dilakukan dengan senantiasa didampingi oleh ibu sang gadis atau orang tua wanita sang gadis yang bersangkutan. Dalam pertemuan bujang gadis tidak boleh dilakukan tanpa ada orang ketiga yang turut serta di dalamnya. Jika itu terjadi maka dikategorikan melanggar adat. Pertemuan berlangsung dengan canda dan diselingi dengan pantun bersaut. Setelah berpantun maka berlangsunglah obrolan demi obrolan antara bujang dan gadis dan saling menilai demi mencari kecocokan antar sesama. Seiring berjalannya waktu, maka kecocokan semakin nampak baik-baik antara kedua bujang gadis tersebut bahkan semakin melebar, saling cerita tentang keluarga, sehingga menggiring untuk semakin cinta, rindu menggebu di antar keduanya lalu saling memadu janji untuk hidup bersama. Pada saat yang tepat pertemuan secara berkala dan sang bujang pun mulai ingin menyampaikan kata dengan maksud hati untuk bertunangan tapi diungkapkan dengan rahasia yang memakai bahasa tulisan yang disebut bujang gadis disama merukis, yaitu surat kecil yang ditulis seketika dan dibalas pada saat itu juga sang bujang membuaikan diri dengan rekisa pantun. Beberapa tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Niare tunang-tunangan telah diperhatikan secara khusus, mulai dari pakaian secukupnya alat mandi, makanan, pada pokoknya pihak keluarga calon mempelai pria mengatur secara berkala keperluan sehari-hari calon mempelai wanita kepada orang tuanya. Kedua, nolong tunang bahwa untuk keperluan hajat atau resepsi pelepasan calon mempelai wanita tentunya banyak persiapan-persiapan yang khusus. Oleh karena untuk memenuhi ini orang tua calon mempelai pria akan memberikan bantuan berupa penggarapan sawah atau ladang, ngantar kayu bakar, gula merah dan gula putih, kelapa, hewan yang akan dipotong dan lain-lainnya.
Semua bantuan ini bisa barang langsung atau diwujudkan sebuah uang. Ketiga, ngalih panggilan atau ngalih tutuhan. Pada saat yang disepakati oleh kedua belah pihak, keluarga calon mempelai pria kembali datang ke rumah kediaman calon mempelai wanita lengkap dengan anggota keluarga terdekat dan diterima lagi dengan anggota keluarga terdekat pula dari calon mempelai wanita. Pertemuan berlangsung dengan rasa kekeluargaan, sembari bersenda gurau mengenalkan satu persatu anggota keluarga dari kedua belah pihak sehingga, dengan tatanan adat yang telah berlangsung lama dengan sebutan kemudian dengan panggilan yang semula, merebak adat istiadat yang diakibatkan dari perkawinan sepasang mempelai kelak. Keempat, menentukan waktu pelaksanaan perkawinan. Waktu pelaksanaan perkawinan dibicarakan oleh kedua belah pihak keluarga. Adat daerah Padang Guci yang menganut suku Pasemah atau Besemah memandang semua hari baik karena kehidupan masyarakat di daerah Padang Guci ini bisa dikategorikan agraris, maka pelaksanaan perkawinan ini telah tersirat walau tidak tersurat, yaitu biasanya setelah masa panen padi dan tidak mesti hari Minggu atau hari libur nasional. Hanya saja yang menjadi pertimbangan adalah kebersamaan dengan keluarga yang akan ada semacam menikahkan anaknya pula. Jadi pedoman yang diambil adalah siapa yang berunding dan memutuskan waktu pelaksanaan yang lebih dahulu sehingga yang lain akan memikirkan hari yang sama. Ini dilakukan karena tradisi menjamu semua pengantin yang dilakukan oleh masing-masing keluarga yang tinggalnya pada kampung atau desa yang bersangkutan. Kelima, netak akhir malam sehari sebelum pelaksanaan akad nikah. Keluarga calon pengantin pria yang diwakili oleh dua gadis, dua bujang dan satu pengetu atau orang tua. Orang tua ini bertindak selaku juru bicara untuk menyampaikan maksud kedatangan ke rumah mempelai wanita yang memang telah siap dijemput. Calon mempelai wanita juga ditemani oleh dua orang gadis sahabatnya dan juga seorang ibu yang dalam kebiasaannya adalah tetangga dekatnya. Perwakilan keluarga calon mempelai pria menjemput ini tadi disebut mendah, sedangkan calon mempelai wanita beserta rombongannya disebut bunting. Kedatangan calon mempelai wanita disambut dengan ramah tamah yang diiringi dengan bunyi tabuhan yang bertanda calon pengantin wanita sudah sampai di rumah calon mempelai pria. Dan keenam, pelaksanaan perkawinan. Perkawinan adalah acara yang sangat sakral terlebih suku Pasemah yang ada di Padang Guci penganut agama Islam sehingga perkawinan antara bujang dan gadis dilakukan begitu meriah, sehingga mengumpulkan semua sanak saudara baik yang di luar desa tempat jauh, apalagi keluarga sekampung. Perkawinan dilakukan secara berbarengan seakan-akan perkawinan massal yang bertempat di masjid yang dipandu oleh P3N desa yang bersangkutan dan ijab kabulnya dilakukan oleh walinya masing-masing. Pelaksanaan ijab kabul bisa dilakukan siang hari atau malam hari sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh orang-orang yang akan menikahkan anaknya pada saat itu. Seusai pelaksanaan akad nikah yang sudah sah menurut agama Islam, maka mempelai kembali ke rumah sahibul hajat, dalam hal ini tentunya orang yang menikahkan anaknya masing-masing. Sesampai di rumah kediaman sahibul hajat, sepasang pengantin diarak keliling kampung sehingga masing-masing keluarga anggota kampung bersahaja menyiapkan makanan berupa nasi dan lauk pauk, mengajak makan pengantin dan pengiringnya dalam rangka menghargai dan memberitahu tentang kekerabatan atau kekeluargaan yang telah terjadi yang dijembatani oleh perkawinan yang baru berlangsung. Akibat dari semua keluarga anggota kampung mempersilahkan mampir ke rumahnya masing-masing akhirnya menimbulkan tatanan seakan-akan hajatan satu kampung dan menyembelih kerbau atau sapi yang dilakukan dengan bersama-sama dengan biaya yang ditanggung bersama sehingga mendapat bagian daging hewan yang dipotong sesuai dengan ketentuan dalam rembukan kampung. Hal ini dilakukan untuk mempermudah memperoleh lauk pauk bagi warga kampung dalam rangka menghormati pengantin dan pengiringnya. Keesokan harinya, sesuai dengan kesepakatan diadakan perundingan untuk menyepakati tempat tinggal pengantin yang baru dinikahkan, apakah ikut keluarga laki-laki atau ikut keluarga perempuan. Pada umumnya suku Pasemah yang ada di Padang Guci menganut garis keturunan bapa sehingga ketetapan yang diambil pengantin yang baru dinikahkan bergabung dengan keluarga mempelai laki-laki. Namun tidak menutup kemungkinan apabila keluarga mempelai wanita tidak memiliki keturunan laki-laki sehingga menetapkan keluarga yang baru dinikahkan tadi bergabung dengan keluarga mempelai wanita yang lazim disebut dengan istilah ambil anak, meskipun ini sangat kecil kemungkinannya terjadi.